Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Marsuk. Kali ini saya akan membahas tugas akhir untuk mata kuliah UI UX Design. Nah, saya mengambil tema sistem website untuk sebuah wisata yang ada di Balongan Indramayu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan bahas latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, latar belakang masalahnya itu saya akan melihat nih sebuah pantai itu lagi ngelakuin program yang bagus lah untuk meningkatin daya tarik seperti perbaikan jalan, terus perbaiki fasilitas yang rusak gitu buat foto-foto selfie. Nah, ini kan potensinya besar ya. Masih terhambat karena kurangnya penyebaran informasi. Sehingga saya ingin membuat sebuah website yang dapat menampilkan keadaan suatu wisata tersebut. Nah, kemudian saya juga ingin menambahkan sistem pemesanan online untuk mengurangi antrian. Nah, tujuan proyek ini adalah untuk mengefisiensikan wisatawan agar tidak antre lah dan juga meminimalkan berita-berita hoax yang disebar oleh media lain. Kalau dari pantainya langsung kan ori gitu, jelas terjamin keasliannya. Kemudian manfaat proyek juga ada dua sisi, dari sisi wisatawan dan juga sisi pengelola. Dari sisi wisatawannya itu mengefisiensikan waktu berharga karena gak usah antri panas-panas lagi gitu di loket, tinggal pesen, bayar, scan, masuk. Nah, kemudian untuk pengelolanya mengurangi penumpukan gitu dan mengurangi kritikan juga. Dan efektivitas promosi aset di website tersebut. Nah, untuk user personanya mengambil sistem tiket online dan informasi pantai Balongan. Nah, calon pengunjung pantai Balongan Indah atau Bali 2, terutama wisatawan antar daerah dan pemburu konten estetis, sering mengalami kesulitan mendapat kepastian informasi terkait progres perbaikan jalan, ketersediaan spot selfie baru, dan juga harga tiket masuk saat itu kan kadang bisa naik, bisa turun. Nah, aplikasi dirancang untuk menyajikan galeri visual fasilitas asli, auto slider, jadi tinggal digeser. Berita pembaruan infrastruktur jalan, kemudian transaksi etiket mandiri menggunakan sistem pembayaran otomatis, bisa juga QRIS. Nah, kemudian untuk target usernya itu wisatawan domestik maupun antar daerah yang aktif menggunakan smartphone, menyukai konten estetis, dan juga ingin berkunjung ke Pantai Balongan Indah. Untuk pengguna pendukungnya yaitu petugas loket, online, kasir. Nah, kenapa sih dibutuhkan petugas? Karena takut ada keeroran gitu, bisa segera diperbaiki. Kalau error kan gak ada petugas, nanti antriannya tambah panjang. Nah, untuk rentang usianya 20 sampai 60 tahun. Karena yang di bawah itu rata-rata belum mengetahui ya fungsi website tersebut gitu. Nah, untuk latar belakang, pengguna sudah sangat terbiasa dengan transaksi digital di tempat wisata modern sehingga mereka menuntut alur reservasi yang cepat
tanpa proses registrasi akun yang rumit. Nah, untuk user persona utama dicontohkan Maya. Nah, biodata Maya adalah seorang konten kreator dan juga wisatawan mandiri yang berasal dari Canggu, Bali. Saat sedang melakukan perjalanan wisata, ia tertarik untuk mendatangi Pantai Balongan Indah karena keunikan tema ornamen ala dewata yang diusungnya. Karena terbiasa dengan ekosistem pariwisata Canggu yang serba digital, instan, dan juga cashless. Maya mengharapkan kemudahan akses informasi, sarana, serta sistem pemesanan tiket online yang praktis tanpa harus mengantre lama di loket fisik yang panas atau terik. Untuk kepribadiannya sangat peka, mandiri, memiliki ekspektasi tinggi, dan lain-lain. Untuk masalah utamanya, kesulitan memastikan validasi keindahan spot foto. Kadang di fotonya bagus, aslinya ya begitu. Untuk tujuannya memvalidasi keaslian, melakukan reservasi tiket masuk, dan juga mendapatkan kepastian bahwa proses check-in pintu gerbang pantai dapat berjalan cepat tanpa hambatan jaringan internet. Kemudian untuk keahlian teknologinya sangat mahir menggunakan berbagai aplikasi smartphone, wallet, dan m-banking harian. Terbiasa dengan pemindaian kode QR dalam ekosistem pariwisata modern. Tingkat pemahaman teknologi menengah sampai mahir. Nah, untuk analisis solusi sistem UI, UX dan juga UI breakdown berdasarkan karakteristik persona Maya, solusi UI dan UX pariwisata Pantai Bali diimplementasikan melalui fitur-fitur berikut. Itu dashboard informasi yang responsif, kemudian formulir pembelian yang ringkas, gerbang pembayaran instan, dan juga validasi offline proaktif. Untuk problem definition, jadi kan untuk poin ini kita langsung ke problem statementnya aja. Jadi pengunjung Pantai Bali atau Bali Balongan kesulitan mendapatkan informasi resmi yang terpercaya dengan fasilitas, harga tiket, dan juga berita terkini karena belum tersedia platform digital resmi dari pengelola. Banyak informasi yang beredar di media sosial dan juga ketidakpercayaan calon wisatawan. Selain itu, proses pembelian tiket masih dilakukan secara langsung di lokasi sehingga menyebabkan antrian panjang ketika liburan atau tanggal merah atau hari libur. Nah, untuk usernya pengunjung, pain point-nya informasi tidak terpercaya karena ada media yang kurang suka gitu menjelekkan nama baik, bisa saja untuk impact penurunan kepercayaan dan menurunnya kunjungan. Jadi kalau ada yang nyebarin hoax kan bakal nurunin kepercayaan dan juga pengunjungnya bakal turun. Untuk solusinya website resmi dari pantai tersebut dan juga tiket online dan juga beritanya asli. Untuk user journey-nya yang pertama menemukan websitenya sangat puas, untuk cek informasi puas, pesan tiketnya untuk butuh penyesuaian gitu. Untuk bayar juga butuh penyesuaian, terima QR di tiket puas, dan juga kunjungan scan puas. Untuk sitemap-nya yang pertama untuk website Bali yaitu ada ke beranda, kemudian bisa melihat berita, detail beritanya seperti apa, kemudian kembali ke beranda. Nah, di beranda juga bisa melihat fasilitas yang ada di pantai tersebut, kemudian bisa memesan tiket secara online juga. Untuk langkah selanjutnya jika ingin melakukan pesan tiket, mengisi form pemesanan, itu mengisi data pengunjung dan juga banyaknya tiket yang dibeli. Kemudian kalau sudah bayar, ketika udah bayar akan menampilkan QR untuk di-scan di kasir. Untuk user flow-nya mulai
buka website Bali atau Balongan Indah, kemudian pilih baca berita atau baca fasilitas. Kemudian kalau ingin memesan tiket, maka akan diberi form input untuk mengisi data pemesan, kemudian tanggal tanggal kunjungan dan juga jumlah tiketnya. Kemudian juga pilih pembayaran. Jika udah, melakukan pembayaran. Nah, jika pembayaran berhasil, maka akan menerima QR yang berfungsi untuk mencetak mencetak tiket masuk pantai tersebut di kasir. Jika gagal, melakukan pembayaran lagi. Nah, selesai. Untuk web landing page-nya seperti ini. Nah, ini fasilitas di atas dan juga berita ini saya sebenarnya ingin jika fasilitas dipencet kemudian otomatis ke sini. Nah, pengunjung bisa melihat fasilitas yang ada di pantai tersebut. Kemudian juga bisa melihat berita. Nah, kita lihat detail beritanya. Nah, di sini sedang melakukan perbaikan untuk jalanan. Misal ingin baca lebih lengkap, klik. Nah, bakal muncul detail beritanya seperti di berita-berita lokal gitu. Nah, kalau ingin kembali bisa di sini, bisa di sini. Kemudian juga bisa memesan tiket secara online. Isi namanya, kemudian pilih tanggalnya, berapa dewasa, anak-anak, kemudian pembayarannya apa. Kalau udah, klik lanjut. Ini bakal ada QR karena kita tadi memilih pembayaran QRIS. Nah, kalau udah bayar, tinggal saya sudah bayar. Nah, otomatis QR ini disimpan untuk di-scan di kasir, berfungsi untuk mencetak tiket masuk pantai tersebut. Kalau ininya dewasa 2, anak 2, QR-nya 1, bisa langsung muncul 2 tiket dan juga 2 tiket untuk orang dewasa dan juga 2 tiket untuk anak-anak melalui satu QR code saja juga bisa. Mungkin itu saja presentasi pembahasan tugas akhir dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.